Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nikade Ardani SPD SD MPD, Pengawas Sekolah Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Salah satu peran baru pengawas sekolah dalam mengakselerasi transformasi pendidikan untuk mewujudkan tujuan Merdeka Belajar adalah pengawas sekolah diharapkan mampu berkontribusi dalam kolaborasi bersama kepala sekolah, guru, warga satuan pendidikan, dan masyarakat. Untuk memastikan satuan pendidikan dikelola sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar, yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi satuan pendidikan. Selama 1 tahun bertugas, peran pengawas baru yang telah saya laksanakan dalam kebijakan Merdeka Belajar yaitu melaksanakan pendampingan dengan menekankan pada diferensiasi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Seperti yang sudah saya lakukan dari bulan September 2023 sampai dengan September 2024. Saya adalah pengawas sekolah yang baru diangkat dari unsur guru penggerak pada tanggal 19 September 2023. Dengan disahkannya Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan, menandai babak baru bagi transformasi pengawas sekolah. Kebijakan ini menimbulkan peluang dan tantangan. Peluangnya adalah diyakini merupakan kebijakan yang progresif untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena berdampak positif seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru penggerak, yaitu mengembangkan diri dan orang lain, menjadi pemimpin pembelajaran, memimpin pengembangan sekolah, dan memimpin manajemen sekolah. Menurut rapor pendidikan, kualitas pembelajaran adalah proses pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan interaktif, sehingga akan mampu menumbuhkan minat belajar dalam peningkatan kompetensi peserta didik. Kualitas pembelajaran didukung oleh 3 indikator utama, yaitu 1. Manajemen kelas, 2. Dukungan psikologis, dan 3. Metode pembelajaran. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan. Dari 23 sekolah dasar yang saya dampingi, sebagian besar mengalami penurunan pada indikator kualitas pembelajaran. Salah satunya yaitu hasil rapor pendidikan SD Negeri 3 Singapadu pada tahun 2024. Pada tahun 2023, kualitas pembelajaran berada pada capaian 71,78. Pada tahun 2024 menjadi 65,49 sehingga mengalami penurunan sebesar 6,29. Di mana akar masalah dari indikator kualitas pembelajaran yang paling direkomendasikan dari rapor pendidikan 2024 adalah metode pembelajaran dengan uraian sebagai berikut. 1. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik belum optimal mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. 2. Pendidik belum optimal mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Setelah pengawas sekolah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan pendidik berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024, didapatkan faktor-faktor penyebab atas masalah-masalah yang terjadi, antara lain 1. Kepala sekolah dan pendidik masih dengan dalam masa transisi paradigma lama, yaitu menganggap pengawas sekolah adalah atasan kepala sekolah yang berperan sebagai pengendali dan penilai, mengakibatkan kepala sekolah dan pendidik segan untuk mengkomunikasikan masalah yang sedang dihadapi. 2. Kepala sekolah dan pendidik masih menganggap pengelolaan kinerja itu supervisi akademik. 3. Masih banyak pendidik yang belum memahami pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pembelajaran. 4. Kepala sekolah dan pendidik belum memahami bahwa metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. 5. Pendidik masih belum mampu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya sebagai pengawas sekolah pendamping mencoba meningkatkan peran PS bersahabat multimoda dalam pendampingan dan pembinaan pengelolaan kinerja kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan PS bersahabat multimoda? Pada awalnya, secara harfiah, PS bersahabat mempunyai arti bersahabat, berteman, atau pendamping. Di mana dengan branding PS Bersahabat harapannya dapat mengubah paradigma kepala sekolah untuk menjadikan pengawas sekolah sebagai teman belajar, teman diskusi satuan pendidikan dalam memecahkan berbagai permasalahan. Kemudian, dengan adanya penerapan pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru, saya terinspirasi untuk mengadopsi dan memodifikasi aspek dan indikator perilaku kerja kepala sekolah dan guru tersebut dan mengembangkan PS Bersahabat ini menjadi alat ukur perilaku kerja pengawas sekolah.
PS Bersahabat merupakan akronim dari pengawas sekolah yang berorientasi pada pelayanan, santun, humanis, adaptif, bertanggung jawab, dan tanggap. PS Bersahabat adalah perilaku kerja pengawas sekolah yang dapat diamati perwujudan dan dampaknya terhadap satuan pendidikan. Sedangkan multimoda adalah metode pendampingan yang menggunakan beberapa moda atau saluran informasi seperti moda luring atau tatap muka, moda daring, Zoom, Gimik, WhatsApp, Facebook, Instagram, platform Merdeka Mengajar, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah pendampingan yang dilakukan oleh PS Bersahabat Multimoda, yaitu mendampingi kepala sekolah dengan siklus pendampingan yang diintegrasikan perencanaan berbasis data dengan tahapan IRBP, antara lain, 1. Perencanaan pendampingan terhadap satuan pendidikan. Pengawas sekolah mengajak kepala sekolah mengidentifikasi komitmen perubahan kepala sekolah dengan menggali tingkat kapasitas kepemimpinan perubahan dan tingkat kesadaran kepala sekolah untuk melakukan refleksi dan menentukan metode pendampingan yang tepat sesuai dengan strategi pendampingan dan program kerja masing-masing satuan pendidikan. 2. Pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, di mana pengawas sekolah mengajak kepala sekolah menerapkan perencanaan berbasis data dengan tahapan IRBB, yaitu identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi. 3. Pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Pengawas bersahabat melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan program pengelolaan kinerja dengan target perilaku, yaitu siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran dengan upaya melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 4. Pelaporan pendampingan pengawas sekolah. Selain menyusun pelaporan pendampingan, PS Bersahabat juga mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun pelaporan di pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Setelah 9 bulan pendampingan, pada bulan September 2024, saya melakukan evaluasi akhir dengan lembar observasi dan refleksi perilaku kerja PS Bersahabat Multimoda. Adapun hasil yang saya dapatkan adalah 1. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik lebih memahami metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran dapat dilihat dari penjabarannya pada modul ajar yang disusun. 2. Pendidik sudah mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil observasi kinerja guru dengan kriteria baik dan sangat baik. Selain itu, ada dampak positif lain yang ditimbulkan dari praktik baik ini. Antara lain, 1. Kepala sekolah, pendidik, warga satuan pendidikan terbiasa mengembangkan program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan atau yang dikenal dengan perencanaan berbasis data dan berdiferensiasi. 2. Kepala sekolah dan pendidik terbiasa mengelola kinerjanya berbasis data, baik itu dari rapor pendidikan ataupun data pendukung lainnya, seperti refleksi pendidik, refleksi peserta didik, umpan balik orang tua, dan lainnya. 3. Peserta didik terlayani kebutuhan belajarnya dengan lebih interaktif. 4. Orang tua lebih terlibat aktif sebagai pendukung. 5. Dinas pendidikan, yaitu kepala dinas pendidikan adalah pejabat penilai kinerja yang berwenang dalam membimbing kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja sebagai pegawainya dengan lebih efektif dan efisien. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nimade Boditasari. Saya guru kelas di SD Negeri 3 Singapadu. Perasaan saya senang bertemu dengan pengawas, di mana sosok pengawas adalah sosok yang bersahabat. Saya didampingi, diberikan support dan dukungan, dan sosok pengawas adalah inspirasi buat saya. Banyak yang saya dapatkan pada saat pendampingan pengawas, seperti model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang cocok diterapkan pada proses pembelajaran. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwayan Budiasih SPD SD. Saya adalah kepala sekolah di SD Negeri 3 Singapadu. Setelah saya mendapatkan pendampingan dari pengawas bersahabat, terutama dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, kecenderungan saya sebagai kepala sekolah mulai melihat pengawas sebagai mitra yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami. Demikianlah cerita praktik baik saya tentang PS Bersahabat Multimoda dalam pendampingan dan pembinaan pembelajaran. Harapannya semoga cerita praktik baik ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat-sahabat pengawas sekolah dan GTK lainnya. Salam dan bahagia.